Selamat pagi Bu Diana dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Vita Ganesari dengan NPM 2304-27468 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomujul Tbk tahun 2023 sampai 2024. Sidomujul menjalankan bisnis yang terintegrasi mulai dari bahan baku herbal, produksi sampai distribusi. Keunggulannya ada pada inovasi jamu berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan teknologi modern, serta reputasi sebagai merek terpercaya. Industri herbal dan farmasi di Indonesia terus tumbuh, didorong kesadaran masyarakat akan kesehatan dan dukungan pemerintah. Sidomujul melihat peluang besar di pasar ekspor dan menargetkan pertumbuhan lebih dari 10% di tahun 2025. Namun, ada beberapa risiko yang harus diwaspadai, seperti ketersediaan bahan baku yang bergantung pada cuaca, regulasi ketat di industri kesehatan, serta persaingan dengan produk herbal global dan farmasi modern. Selain itu, ada risiko kenaikan biaya dan kemungkinan penarikan produk. Secara eksternal, ekonomi global masih tertekan akibat inflasi dan konflik geopolitik. Tetapi ekonomi Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan di atas 5%. Sektor farmasi dan herbal juga mendapat dorongan dari tren kembali ke alam dan meningkatnya permintaan ekspor. Baik, masuk ke dalam analisis rasio perusahaan, dari sisi likuiditas, current rasio naik cukup signifikan, dari 2,24 menjadi 2,68. Kondisi ini menandakan perusahaan Sido mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini bahkan jauh di atas rata-rata industri. Tetapi di sisi lain, ini juga memberi sinyal bahwa ada aset lancar yang mungkin belum dimanfaatkan secara optimal untuk investasi produktif. Lalu, jika kita melihat collection period, Sidomujul relatif stabil di kisaran 37-38 hari. Artinya, kenaikan penjualan sejalan dengan kenaikan piutang, sehingga arus kas masih aman. Ini menunjukkan kebijakan kredit dan penagihan perusahaan konsisten. Meski tren kenaikan piutang tetap perlu diperhatikan, karena bisa memberi tekanan kas jika tidak dikelola lebih agresif. Selanjutnya, terlihat struktur pemodalan Sidomujul sangat sehat. Debt to equity stabil di level yang rendah, turun dari 0,07 ke 0,06. Artinya, perusahaan lebih banyak mengandalkan ekuitas daripada utang, sehingga resiko keuangannya lebih minim. Namun, pendekatannya terlalu konservatif juga bisa berarti perusahaan belum memaksimalkan leverage untuk ekspansi. Lalu dapat dilihat rasio time interest earn Sidomujul sangat tinggi, di atas 2000 kali. Ini menunjukkan laba operasional jauh melampaui beban bunga. Risiko gagal bayar bunga nyaris tidak ada, ataupun nihil. Tapi, angka yang terlalu tinggi juga memberi sinyal under leverage. Artinya, perusahaan sangat berhati-hati menggunakan utangnya. Padahal sebenarnya punya ruang besar untuk memanfaatkannya demi pertumbuhan. Selanjutnya, gross profit margin Sido stabil di 28%. Ini menunjukkan efisiensi biaya produksi terjaga dengan baik, sekaligus bukti bahwa perusahaan itu punya daya tawar yang kuat di pasar. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, margin Sido muncul jauh lebih unggul. Tantangannya ada pada bagaimana menjaga margin ini tetap kuat di tengah biaya bahan baku dan persaingan yang semakin ketat. Lalu jika kita lihat net profit margin-nya justru ada penurunan dari 17% menjadi 15%. Padahal penjualannya naik, tetapi laba bersih turun. Penyebab utamanya bukan dari operasional, karena margin kotornya stabil, melainkan dari kenaikan beban pajak dan biaya keuangan. Jadi, inti bisnisnya itu masih sehat, tetapi profit bersihnya tertekan oleh faktor non-operasional. Lalu, jika kita bandingkan, GPN-nya itu stabil di 28%, sementara NPN-nya hanya di kisaran 15-17%. Gap yang cukup lebar ini menunjukkan bahwa beban non-operasional masih besar, seperti pajak dan juga biaya keuangan.
Jadi meskipun bisnis intinya efisien, laba bersih juga bisa dinikmati investor lebih kecil. Nah, hasil analisis terhadap kinerja keuangan SIDO menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang relatif kuat dan stabil, meskipun terdapat dinamika pada beberapa aspek profitabilitas. Yang pertama dari sisi likuiditas, kondisi likuiditas SIDO itu semakin kuat, yang menandakan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meski ada indikasi aset lancar belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu dari perspektif struktur permodalan, SIDO menjalankan strategi konservatif dengan lebih mengandalkan ekuitas dibandingkan utangnya. Kondisi ini akan membuat risiko keuangan dan beban bunga sangat kecil. Akan tetapi, sikap konservatif ini juga menunjukkan bahwa perusahaan kurang memanfaatkan pendanaan berbasis utang. Lalu dari sisi aktivitas, efisiensi penagihan piutang relatif stabil, menandakan bahwa kenaikan penjualan sejalan dengan kenaikan piutang usaha, sehingga risiko gagal bayar relatif terkendali. Namun, tren kenaikan piutang yang konsisten tetap menjadi perhatian, karena berpotensi menekan arus kas di masa depan. Lalu dari sisi profitabilitas, margin kotor SIDO tetap tinggi dan stabil, yang menunjukkan bahwa SIDO itu berhasil menjaga efisiensi biaya produksi dan memiliki kekuatan harga di pasar. Namun, margin laba bersih justru menurun karena tekanan dari faktor non-operasional. Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan yaitu yang pertama, SIDO perlu mengoptimalkan aset lancar yang besar dengan menyalurkannya ke investasi produktif atau ekspansi bisnis, sehingga tidak hanya mengendap dan dapat menghasilkan nilai tambah. Kedua, perusahaan perlu lebih berani memanfaatkan leverage keuangan secara terkendali, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanpa menimbulkan risiko keuangan signifikan. Tiga, SIDO perlu memperketat kebijakan kredit dan memperkuat sistem penagihan agar kenaikan piutang itu tidak menekan arus kas operasional. Yang keempat, manajemen perlu menjaga efisiensi biaya produksi sambil menekan beban operasional. Misalnya melalui efisiensi pajak dan pengelolaan biaya keuangan agar margin laba bersih itu bisa meningkat. Nah, agar tetap terjaga, perusahaan itu perlu waspada terhadap resiko eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi pajak, serta persaingan produk herbal dan farmasi. Diversifikasi pasar ekspor dan inovasi produk berbasis riset itu juga bisa menjadi strategi dalam jangka panjang untuk menjaga margin itu tetap kompetitif. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.